serahlah. Timotius pasal pertama ayat 18, 19 dan 20. Kitab saya dan Alkitab kita semua tentunya adalah tugas Timotius. Ayat 18 saya mulai baca. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Sampai di situ puji diri sendiri. Pada usaha kita, pada kemampuan kita, pada kehebatan kita. Karena itu usahakanlah jangan sampai iman kita kandas, melainkan iman kita harus bertumbuh, berakar, dan berbuah. Rasul Paulus mengingatkan supaya Timotius ini tetap dikuatkan apapun yang terjadi dalam pelayanan. Saudara, apapun yang terjadi dalam pelayanan itu, jangan sampai iman kita itu kandas, jangan sampai iman kita itu berhenti. Maka dari itu sebuah pelayanan, sebuah pengiringan kepada Tuhan Yesus perlukan yang pertama, perjuangan, saudara. Untuk mengiring Tuhan Yesus itu diperlukan perjuangan. Seperti pada ayat yang ke-18 ini dikatakan, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi di sini diperlukan 3 hal. Yang pertama perjuangan, yang kedua iman, yang ketiga hati nurani, saudara. Jadi saudara, kehidupan seorang prajurit. Prajurit itu, saudara, pada tugaskan ke satu tempat, dia harus meninggalkan keluarganya. Meskipun anaknya masih kecil, masih bayi, atau istrinya hamil pada saat itu, dia harus tinggalkan itu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahkan mungkin ada orang tuanya dalam keadaan sakit, tetapi karena tugas negara, dia harus tinggalkan orang tuanya untuk memenuhi tugas negara itu, karena dia adalah seorang prajurit. Saudara, pada saat kita menempatkan diri kita sebagai seorang prajurit, ada harga yang harus kita bayar, saudara. Seperti saat ini, kalau saya ini tentang Kristus. Tetapi di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, coba kita buka di sana. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama itu definisi iman secara alkitabiah. Kita harus memelihara iman, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita harus tetap ada di dalam hati nurani yang murni. Hati yang nurani yang murni ini ialah tidak mengizinkan nurani dikotori dengan kebiasaan-kebiasaan berdosa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hati nurani yang murni. Hati nurani ini di dalam surat 1 Timotius berarti adalah kesadaran yang mendasari terwujudnya perilaku yang sesuai dengan etika Kristiani. Jadi sopan santun yang ada di dalam firman Allah, yang diajarkan oleh firman Allah itu yang harus tetap ada dalam kehidupan Timotius pada saat itu. Dan tentunya kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Rasul Paulus memberikan contoh kepada Timotius, orang-orang yang sudah melayani tetapi kandas iman mereka. Itu tertulis di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-20 tadi ya, yang saya bacakan buat saudara. Ada Hymenaeus dan Alexander. Itu adalah contoh orang-orang yang melayani, namun kandas
di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya pernah alami itu. Iman pernah turun. Karena kita manusia, lelah dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya katakan, Tuhan saya capek, iman itu turun. Tapi begitu sadar, berdoa, dikuatkan oleh Roh Kudus, ada kalanya iman itu naik turun, saudara.